Ya, ya, Bang, Bang Jack sama Bang Tegar. Ya. Ini rame nih sekarang nih di dunia pemberitaan tentang korupsi timah yang dilakukan oleh seorang suami, 271 ya, triliun. yang dilakukan oleh suami dari artis ternama. Abang melihatnya gimana sih mengenai kasus timah ini? Ya, baik. Ini saya menyampaikan pendapat ini selaku warga masyarakat ya, warga masyarakat yang selama ini beraktivitas Lebih kuat lagi. menjalankan profesi di bidang hukum terkait dengan permasalahan tindak pidana korupsi yang saat ini sedang dilakukan penyidikannya oleh pihak kejaksaan terhadap suami dari salah satu artis DS. Menurut saya bahwa kalau memang itu bukti-buktinya cukup, alat buktinya lengkap, memenuhi syarat, ya pasti akan dilakukan tindakan-tindakan hukum. Dan saya rasa bahwa suami DS itu kan sudah SD. Untuk suami SD itu sudah dilakukan tindakan hukum, yakni penetapan tersangka dan penahanan. Nah, kalau untuk Mbak DS-nya ya, Dewi Sandra ya? Sandra Dewi. Nah, untuk Mbak SD ya, sebenarnya kalau mau dilakukan penyidikan lebih dalam ya terkait dengan tindak pidana pencucian uang, ya sudah barang tentu dia juga akan bisa kena juga gitu. Artinya dari pendekatan tindak pidana pencucian uang secara pasif, karena seperti yang sudah saya sampaikan bahwa tidak mungkinlah seorang istri tidak menikmati uang suaminya. Nah, itulah yang mungkin kalau memang penyidik kejaksaan komitmen atau konsisten dengan penegakan hukum di bidang tindak pidana pencucian uang, saya rasa Mbak SD juga pasti akan bertanggung jawab secara hukum. Saya kira itu. Dari segi hukumnya sendiri gimana Bang? Terkait adanya dugaan TPPU yang dilakukan oleh SD sendiri. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa Mbak SD itu dia dalam posisi dia sebagai TPPU pasif. Jadi yang tadi sudah saya sampaikan bahwa tidak mungkin seorang istri tidak menikmati uang dari suaminya. Pasti dia akan menikmati. Artinya diduga menikmati. Dia pasti diduga menikmati. Bang Tegar, gimana melihatnya Bang Tegar terkait kasus ini? Ya, sesuai dengan keterangan dari rekan kita juga, memang kembali lagi ke konsisten dari penyidik. Apabila memang penyidik kejaksaan ini konsisten terkait penanganan yang diduga TPPU ini, di mana di dalam penikmatan itu memang harus ada pertanggungjawabannya. Cuman kembali lagi kita tidak bisa menyimpulkan secara apa pendapat hukumnya kalau tidak dilakukan konsisten di dalam penyelidikan. Seperti itu untuk penanggapannya. Jadi kalau memang untuk dilanjutkan secara intensnya, ya kan. Jadi kita kembalikan dan kita kawal terus kepercayaan penyidikan ini terkait dari mana penyalurannya, ya kan. Kemudian juga ini kan perkara ini kan bukan 1 atau 2 bulan. Ini sejak tahun sudah lama sekali kan. Jadi apalagi mereka ada ikatan rumah tangga. Jadi kembali lagi sesuai dengan rekan saya sampaikan tadi, kembali ke konsisten. Jadi di mana penyidik itu konsisten di dalam melakukan pendalaman terkait kasus ini, yaitu akan ada indikasinya. Nah, indikasi itulah yang harus dipertanggungjawabkan. Jadi untuk mengembalikan marwah-marwah ataupun kerugian yang negara alami, kemudian juga selain negara mengalami kerugian, ini masyarakat juga akan terdampak. Kenapa? Karena ini bukan masalah yang kecil sekali seperti itu sih kalau tanggapan saya. Tapi ada indikasi bisa dibawa atau bisa berstatus tersangka dari menjadi saksi awalnya? Bisa. Jadi itu kembali lagi yang saya bilang bahwa kalau memang
penyidik itu komitmen dalam hal untuk pemulihan kerugian keuangan negara, maka bisa saja Mbak SD itu ditetapkan sebagai tersangka TPPU. Contoh kasus, saya pernah menangani TPPU, kasus TPPU di Pengadilan Jakarta Timur. Itu bendaharanya Freddy Budiman. Bendahara Freddy Budiman. Jadi dia berperan menampung uang-uang setoran dari Freddy Budiman. Kemudian dialah yang mengukur ke Cina. Dia kena itu. Tetap- TPPU aja pasalnya cuma satu yang dia kena, TPPU. Dia bukan pengedar narkoba, tapi dia kena pasal TPPU. Makanya tadi saya bilang untuk perkara TPPU harus ada predikat crime, tindak pidana utamanya. Nah, tindak pidana utamanya ya dalam konteks perkara Budiman itu adalah narkoba. Nah, bendahara dia, saya sebut bendahara karena dia yang menampung uang-uang setoran dari hasil penjualan narkoba itu. Nah, dalam konteks perkara Harvey Muiz, Dewi Sandra juga bisa kena pasal Dewi Sandra Dewi sebagai penikmat. Dia turut menikmati itu. Karena ada aliran dana dari suaminya pasif. gitu. Karena ada aliran dana dari suami. Tetap harus ada aliran, tetap akan ada aliran dana karena mereka hubungannya sebagai suami-istri. Dia tetap menikmati. Bang Tegar, kalau dari segi pasal sendiri, Nah ya, apakah hukumannya akan sama Bang dengan si suami maksudnya? Ya kalau itu kembali ke hukuman pertanggungjawabannya, jadi kita tidak bisa simpulkan dulu karena apa ya, kembali lagi ke dalam konsistensinya. Jadi apabila memang adanya indikasi di dalam aliran tersebut yang barusan rekan saya sampaikan, itu tidak menutup kemungkinan akan ada alirannya. Nah, sesuai dengan hukuman pertanggungjawabannya, nah itu kembali lagi dalam penyelidikannya, di dalam kekonsistenannya. Kemudian juga apakah penyidik ini akan sportif, mengawal lebih intensnya lagi, ya kan? Jadi kalau berbicara pertanggungjawaban sudah jelas kan, yang namanya melanggar tindak pidana korupsi ataupun alirannya, itu yang membuat kita sebagai praktisi hukum ini memang harus sama-sama mengawal. Jadi yang tadi dari rekan-rekan sampaikan bagaimana seperti apa? ya untuk menyeret SD sendiri, Ya. apakah memungkinkan dan dengan pasal apa? Ya itu yang pertanggungjawaban untuk Mbak SD-nya ya. Yaitu tadi yang saya sampaikan, undang-undang TPPU. Gitu. Jadi dia tetap akan kena undang-undang itu. Sama seperti yang tadi saya contohkan, saya pernah menjadi lawyer untuk saya sebut aja bendahara. Saya sebut aja ya, sebenarnya dia juga bukan bendahara, cuman saya menyebutnya dia seperti bendahara karena dia menampung aliran dana itu. Ya Bang, ini menarik. Nah, jadi sampai saat ini dari Bang Tegar melihat belum ada komitmen dari pihak penyidik. Ya, jadi bukan nggak ada komitmen, tapi kan namanya proses penyidikan ini kan bertahap. Ya itu makanya tadi kembali kepada komitmen dari penyidik, dalam hal ini penyidik kejaksaan agung. Apakah mereka konsisten? Ya, maksud saya sampai saat ini apa yang Bang Tegar udah melihat konsistenan dari Ya, Bang Tegar melihat kekonsistenan dari Kejagung untuk menyidik kasus ini dan menyeret Sampai di nama mana? SD. Ya kalau untuk saat ini penilaian kita ya mereka masih melakukan dalam konteks lurus nih, dalam pada relnya, di mana sampai adanya penyelidikan lebih dalam sampai ke aset-aset yang mungkin banyak publik tidak mengetahui. Jadi memang kenapa saya bilang tadi masih dalam konteks baru mendekati konsistenan ini, makanya kita lihat aja bagaimana hasilnya. Kalau misalnya kita tidak sebut konsisten, tidak mungkin terjerat lebih dalam lagi, karena kan ini kembali lagi ke perkembangan. Nah, perkembangannya ini seperti apa, ya kan? Nah, sampai dari pernyataan dari kejaksaan menyampaikan hasil-hasil identifikasinya, ya kan, sampai ke aset-aset di luar dari yang di dalam perhitungan itu sudah
masuk dalam kategori indikasi. Nah itu yang kami sebut, kami juga mendukung penuh dengan konsistensi dari kejaksaan. Ya kami berharap itu dipertahankan bisa sampai tuntas dan bisa menyelesaikan pokok perkara dari tindak pidana pencucian uang ini. Nah, Bang Tegar sebagai seorang pakar hukum nih, ini banyak netizen meminta untuk kalau memang terbukti miskinkan saja gitu. Nah, di Indonesia ini sendiri kan untuk undang-undang perampasan hak milik dan aset dan segala macam belum jelas nih. Nah, menurut Abang Tegar sendiri gimana Bang? Apakah itu mungkin nanti dilaksanakan oleh Kejagung dan penyidik untuk membekukan semua aset mereka apa gimana? Kalau untuk pertanyaan itu mungkin rekan saya bisa lebih menjelaskan karena memang yang pernah menangani kasus hampir sama dengan perkara yang saat ini sedang viral. Tapi kalau dari saya hanya dimiskinkan itu memang itu untuk efek jerah ya. Cuman kan semua itu harus diputuskan secara konkret, ya kan. Tapi kalau kita berandai-andai kemudian berasumsi sesuai dengan harapan, mungkin banyak masyarakat luas mengharapkan seperti itu. Tapi kembali lagi kita patuh pada aturan dan undang-undang. Jadi apabila memang ditentukan putusan yang mutlak, yaitu harus dijalankan. Nah, tapi dengan pertanyaan abang tadi, mungkin rekan saya bisa lebih menjelaskan lebih. Gimana Bang Jack? Jadi mengenai pemiskinan itu kan harus ada regulasinya. Dan sampai sekarang pun undang-undang perampasan aset itu belum di Ketok palu lah ya. ketuk palu sama DPR RI. Jadi menurut saya bahwa untuk penyitaan-penyitaan terkait dengan harta-harta dia yang itu paling akan disita harta yang dia peroleh dalam range waktu korupsi itu terjadi. Itu terus kemudian soal konsisten dalam hal perkara ini, saya pikir penyidik Kejaksaan Agung sudah melakukan konsisten dan melakukan hal. Mungkin lewat media kita semua sudah tahu bahwa kemarin Mbak SD-nya sudah dipanggil sebagai saksi. Itu kan membuktikan bahwa ya ke depan bisa saja Mbak SD-nya jadi tersangka. Bisa aja. Gitu. Tergantung dari perkembangan penyidik kecuali maksudnya. dia Mungkin tidak dari dipanggil panggilan. jadi saksi. Tapi kan mungkin melalui media-media kita udah bisa lihat semua bahwa Mbak SD-nya dipanggil sebagai saksi. Jadi ya nanti tergantung perkembangan penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan. Bang Jack sebagai kembali kepada komitmen dari Kejaksaan Agung, profesionalisme dari Kejaksaan Agung dalam rangka penegakan hukum bidang tindak pidana pencucian uang itu aja. Saya pikir pasti kena. ya Bang Jack sebagai Bang Jack dulu pernah menjadi seorang penyidik juga kan di dalam dunia korupsi gitu. Saya pernah menjadi jaksa di Kejaksaan Tinggi Maluku Utara dari periode tahun 2007 sampai dengan 2014. Saya resign dan ada beberapa perkara korupsi yang memang saya artinya paham gitu. Nah, Bang sebagai seorang jaksa, apakah bisa menyeret nama lain di luar jaksa? Nah, ya itu maksudnya. Termasuk yang menikmati hasil dari uang itu atau Bisa. artis-artis, kabarnya ada artis-artis lain. bisa, kemungkinan itu bisa. Makanya kan itu kembali kepada perkembangan penyidikan. Jadi yang nanti akan didalami terus oleh penyidik Kejaksaan Agung. Artinya yang Kalau dilihat cukup bukti ya pasti. artinya yang dilihat itu dari mana Bang? Maksudnya aliran dana yang keluar atau bagaimana Bang? Iya, Kalau jadi lagi yang namanya aliran dana yang mereka nikmati dari hasil korupsi itu pasti akan dimintai pertanggungjawabannya. Jadi makanya ini sementara didalami oleh pihak sebagai warga masyarakat juga kami berharap bahwa penyidik bisa konsisten terhadap penegakan hukum, lebih profesional, dan kalau memang untuk kepentingan pemulihan kerugian keuangan negara kalau cukup bukti ya orang-orang yang menikmati juga harus bertanggung jawab secara hukum. Mungkin Bang Tegar mau melaporkan SD juga terkait penikmat aliran? Ya kembali lagi, kalau melihat dari kacamata kita, apabila memang diduga adanya ketidakprofesionalan penyidik, ya mungkin kita sebagai masyarakat yang peduli terhadap kerugian negara, ya, itu bisa kita lakukan. Tapi ya kita kembali lagi, kita percayakan dulu
dalam pokok perkara ini ya kan bagaimana perkembangan dari penyidik. Nah, dan kembali lagi apabila memang di dalam kacamata hukum dan bagaimana penilaian publik ketika tidak adanya ketidakprofesionalan ya kita akan tetap bergerak karena Nanti akan kita peduli membuat terhadap aduan. negara. Nanti Kontrol berencana, sosial. Iya. berarti berencana untuk membuat aduan kalau tidak ada perkembangan yang seperti Iya betul. Ya itu karena itu adalah sifat responsif kami terhadap negara seperti itu. Karena kita Apa itu memang upaya-upaya? Gimana? Upaya bergeraknya seperti apa? Bisa dijelaskan? Bagaimana? upaya Upaya untuk bergerak. Upaya untuk bergeraknya. Ya yang pertama adalah kita melihat dari bukti-bukti ataupun berita-berita yang beredar, ya kan, bagaimana mandatnya dan bagaimana ini tidak terjalankan dengan sportif. Nah, jadi untuk bukti itu sebenarnya berjalan karena ini kan dikawal oleh publik dan masyarakat Indonesia ini mengetahui terkait perkara ini. Apalagi ini kan kasusnya memang sedang viral kan, sampai 271 triliun ini sampai dibuat dengan masyarakat luas ini berbagai macam mention lah seperti itu. Jadi memang untuk langkah-langkahnya seperti apa ya kita tinggal lihat nanti. Yang penting kami sebagai masyarakat Indonesia peduli terhadap kerugian negara. Jadi negara tidak boleh diam dengan adanya perkara ini. Kami berharap pun penyidik lebih mentuntaskan dan lebih mensuportifkan terkait penyidikan. Kalau bisa sampai ke akar-akarnya. Jadi aliran dana yang masuk dan keluar dari manapun dan siapapun di situ harus dipertanggungjawabkan. Jadi bukan hanya si DS ini sama si beberapa SD. tersangka ini kan, SD ini kan. Jadi kalau itu dilakukan secara sportif dan secara mendalam, saya yakin aliran ini akan menyeret banyak pihak. Kenapa? Karena ini diperlakukan ataupun dilakukan tindak pidana ini sudah sejak lama. Nah, pertanyaannya ini aliran ini kan bukan hanya kepada satu titik. Nah, itu yang menjadi prioritas kami bagaimana penyidik harus sportif untuk mendalami kasus ini sampai ke akar-akarnya. Seperti Bang, itu. ini kan kasus 271 triliun. Iya. Ini kan boleh dibilang sedang ramai dibahas juga oleh masyarakat terkait ancaman atau permintaan hukumannya. Salah satunya hukuman mati. Menanggapinya gimana? Iya. Muncul hashtag seperti itu. Untuk hukuman mati sih kalau Karena ini kan kerugian negara yang Lumayan cukup besar. besar ya, ya. jadi untuk Dari hukuman sekian mati itu kasus kan korupsi. ada syarat-syaratnya ya. Dalam undang-undang tindak pidana korupsi itu ada syarat. Jadi korupsi itu dilakukan dalam keadaan negara sedang bencana misalnya. Ya, ada beberapa syarat. Jadi bukan soal besar kecilnya kerugian negara, tapi ada syarat-syarat Ya, harus Ketentuan. terpenuhi itu. negara dalam keadaan darurat, terus kemudian dilakukan korupsi oleh pihak-pihak tersebut. Tapi dengan adanya kasus ini kan boleh dibilang negara dalam keadaan darurat juga, Pak. Iya, makanya Nominal saya, yang sangat tadi saya besar. bilang Hampir kita sama harus dengan ada kasus narkoba. ada ininya. Yang negara dalam keadaan darurat itu seperti apa? Kalau contoh seperti misalnya COVID kemarin. COVID kemarin itu negara dalam keadaan darurat sebenarnya. Jadi kalau ada yang korupsi dana Vaksin, COVID segala dan macam. sebagainya itu bisa kena hukuman, bisa dimati. Karena hukum mati itu diatur dalam undang-undang tindak pidana korupsi. Oh, ada berarti, Pak. Ada pasal 2 itu kan. Oh. Apa aja Bang bunyinya, Pak? Hukuman mati. Coba lihat di pasal 2 Undang-Undang 31 1999. Ada ayat 2-nya itu di Oh. Tapi pantas atau tidaknya hukuman mati yang akan digaungkan kembali oleh masyarakat, Abang sendiri setuju apa? Dari sebagai kacamata sebagai praktisi hukum. kalau saya sendiri artinya untuk matinya orang itu kan hak Tuhan. Gitu. Kalau saya lihat dari kacamata. Tapi ya kalau memang regulasi negara dia mengharuskan untuk itu ya tidak jadi masalah, silakan saja kan. Tapi itulah yang saya bilang, hukuman mati itu sudah diatur dalam undang-undang tindak pidana korupsi. Tapi sebagai mantan kuasa hukum dari Bendahara Freddy Budiman, si Freddy sendiri kan ada hukuman mati. Ini gimana dengan kasus hampir walaupun tidak merugikan masyarakat, tapi ini merugikan negara. Ya kalau kita nggak bisa menyamakan undang-undang tindak pidana narkotika dan undang-undang korupsi. Jadi itu berbeda. Jadi memang apa yang dilakukan oleh Freddy itu kan ya sudah merusak generasi
Indonesia kan. Jadi daripada sekian juta generasi ini rusak karena seorang Freddy, ya lebih baik Freddy-nya yang dieksekusi. Dan itu sah, itu diatur. Tapi kalau saya terkait yang tadi abang sampaikan hukuman mati, ya kan, bagi si pelaku tindak pidana korupsi, memang Indonesia ini harus menciptakan suatu terobosan untuk efek jerak. Karena apa? Semakin majunya dengan perkembangan ini tindak pidana korupsi ini semakin merajalela. Jadi memang apalagi kan Indonesia ada yang namanya memberantas mafia tanah, ya kan, memberantas mafia pajak. Nah, ini yang belum tercipta, memberantas mafia korupsi ini. Nah, efek jerahnya itu apa? Ya, kalau saya kira masyarakat Indonesia pun ada yang sepakat terkait hukuman mati. Tetapi ya itu tadi kembali dengan poin-poin yang terpenuhi, ya kan, dengan tadi yang rekan saya sampaikan adanya keadaan darurat, kemudian apa flashbacknya, ya kan. Tapi secara intensnya ya kami sangat mendukung. Memang Indonesia harus memiliki terobosan untuk efek jerah tindak pidana korupsi, karena tindak pidana korupsi ini tidak bisa dianggap sepele. Kenapa? Karena ini sangat berdampak pada generasi, ya kan. Memang kita saat ini belum merasakan dampaknya, tetapi secara tidak langsung dengan adanya suatu perkara yang viral ini 271 triliun itu, kalau kita umpamakan dengan regulasi untuk kesejahteraan, mungkin itu bisa lebih membantu kan. Nah, itu dia. Jadi kami berharap Indonesia bisa membuat terobosan agar terciptanya efek jerah untuk para pelaku tindak pidana korupsi, apalagi dengan pencucian uang. Oke, Bang, terakhir Bang. Ini kan ada isunya, ada 2 nama artis yang terseret. Mereka kan bisa saja berdalih bahwa kita nggak tahu uang itu dari mana gitu. Iya. Nah, hemat Abang nih sebagai pakar hukum yang mengerti masalah korupsi. Untuk mereka yang ibarat kata jangan sampai terjerat tuh, apa sih Bang untuk sarannya gitu? Sama seperti Dewi Sandra pun, Sandra Dewi. Sandra Dewi juga pun bisa berdalih seperti itu. Saya Iya. tidak pernah tahu kalau itu hasil Iya. korupsi. Nah, tapi kalau dari kacamata tindak pidana pencucian uang secara pasif, tetap harus Tetap dimintai pertanggungjawaban. Oh. Gitu. Tapi hemat Abang untuk terhindar dari itu apa? Ya itu tergantung bagaimana penyidik Melakukan pendalaman. melakukan pendalaman. Tergantung bagaimana pihak yang bersangkutan itu bisa membuktikan bahwa dia tidak menikmati uang itu. Ini kan soal menikmati hasil tindak pidana korupsi aja. Gitu. Kalau pihak-pihak itu dia bisa membuktikan dalam pemeriksaan penyidikan ternyata dia tidak menikmati uang itu, ya pasti tidak akan dimintai pertanggungjawaban. Oke, makasih Bang. Tadi kan dibilang negara harus menciptakan terobosan. Di situ artinya harus bisa dijelaskan. Itu memang harus. Jadi kembali lagi kepada yang berkepentingan. Jadi memang kan kita di sini semua paham terkait tindak pidana korupsi yang makin merajalela. Jadi karena apa? Memang sudah ada aturan yang lebih mempasifkan ataupun lebih mengintenskan terkait perkara itu. Namun tidak ada efek jerahnya. Nah, kembali lagi kan saat ini kita contoh negara luar lah yang sudah menciptakan hukuman mati bagi para pelaku tindak pidana korupsi. Nah, saya kira kalau dengan banyak pertimbangan, kemudian banyak pengamatan, saya kira itu bisa diciptakan, ya kan, apalagi Indonesia ini negara yang maju. Nah, makanya kami berharap ada terobosan untuk menciptakan suatu efek jerah untuk para pelaku tindak pidana korupsi. Nah, tadi saya menambahkan terkait ada pertanyaan bagaimana 2 orang ini yang terlibat, indikasi terlibat nih ya, bagaimana mereka mengelak. Kembali lagi ke konteks pembuktiannya. Apabila yang masuk dalam kategori indikasi terlibat ini, ya kan, bisa membuktikan mereka tidak ada aliran, kemudian tidak pernah menikmati, yaitu mungkin bisa mereka terlepas dari jerat hukum. Tetapi kembali lagi ke konsisten penyidik, ya kan. Jadi yang namanya tindak pidana korupsi dan pencucian uang ini, aliran itu banyak berbagai macam cara. Makanya sehingga penyidik harus lebih intens mendalaminya. Nah, untuk para pelaku indikasi yang diduga menikmati, selagi mereka masih bisa membuktikan secara faktanya tidak terlibat ataupun tidak merasakan, ya saya rasa itu akan terlepas dari jeratan hukum, kan seperti itu, Bang. Nah, namun ya kita lihat nanti pembuktiannya, ya kan, yang namanya
tindak pidana pencucian uang ini selama ini belum pernah ada yang membuktikan secara fakta tidak terlibat dan tidak menikmati. Seperti itu. Belum ada. Karena ada pembuktian terbalik, Pak. Oh iya, iya. Ada pembuktian terbalik. Paham. Oke, siap. Terima kasih, Abang. Sakit.